Ya, oke, selamat siang semua rekan-rekan. Jadi, pertemuan siang ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok Madiarin Bawo dengan topik yang akan dibawakan tentang night bias. Mari kita akan simak bersama-sama. Pada rekan Madiarin Bawo dipersilakan. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan tentang naive Bayes atau metode klasifikasi. Yang pertama itu yang presentasi adalah saya sendiri, Handi, dengan NIM 19102013. Yang pertama kita bahas dulu apa itu klasifikasi. Klasifikasi itu adalah proses pelatihan struktur atau proses klasifikasi yang dibutuhkan agar set training data atau sampel yang digunakan untuk melatih AI agar dapat memahami apa yang kita berikan. Selanjutnya ada pemodelan dalam klasifikasi data. Pemodelan klasifikasi itu ada dua, yaitu pemodelan deskriptif dan pemodelan prediktif. Pemodelan deskriptif ini berfungsi sebagai alat penjelasan untuk membedakan objek-objek dalam kelas yang berbeda. Sedangkan pemodelan prediktif digunakan untuk memprediksi label kelas yang tidak diketahui pada suatu objek untuk dapat mendeteksi kecurangan atau memprediksi input dari user itu sendiri. Contoh dari pemodelan klasifikasi itu ada dua juga. Pemodelan deskriptif contohnya adalah bagaimana membedakan apel segar dan apel yang busuk. Sedangkan pemodelan deskriptif adalah bagaimana mesin itu akan bisa memprediksi hasil input yang kita masukkan. Jadi misalnya kita memasukkan musik itu misalnya yang keluar adalah musik pop, mungkin yang populer adalah musik pop, jazz gitu. Selanjutnya ada tahapan klasifikasi. Tahapan klasifikasi itu yang pertama adalah tahapan training data. Tahapan training data ini adalah bagian dari dataset yang kita latih untuk memprediksi atau menjalankan fungsi dari sebuah algoritma machine learning. Biasanya tujuannya adalah agar mesin itu semakin pintar dalam melakukan tugasnya, misalnya memprediksi data agar hasil yang dikeluarkan itu semakin akurat. Yang kemudian adalah tahapan testing data. Tahapan testing data ini adalah kita mengetes bagaimana dataset yang telah kita tentukan untuk melihat keakuratannya dan bagaimana performa dari um, data tersebut uh, kepada machine learning yang kita latih. Nah, perkenalkan nama saya Madarin Bawo. Saya akan melanjutkan. Yang dari yang kedua itu adalah apa itu naive Bayes. Naive Bayes itu merupakan salah satu metode machine learning yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan dari Inggris yang bernama Thomas Bayes. Yaitu salah satunya yaitu memprediksi probabilitas atau peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Nah, di sini contohnya dua dadu. Nah, seperti ya yang ada di slide ini, kita melempar dua buah dadu maka akan memiliki probabilitas 0,16% pada angka yang ingin didapatkan dari 36 peluang yang sudah ada. Nah, di sini ada kelebihan naive Bayes. Yang pertama itu hanya memerlukan jumlah data sedikit yang dibutuhkan untuk klasifikasi. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang ketiga, ada memberikan hasil yang baik untuk banyak kasus. Di sini juga ada kekurangannya. Yang pertama itu tidak berlaku jika probabilitasnya itu kondisional adalah 0. Nah, apabila 0, maka probabilitas prediksi akan bernilai 0 juga. Perkenalkan, saya Ibu Donald Pratama. Selanjutnya ada tahapan algoritma naive Bayes. Yang pertama itu data training, lalu menghitung jumlah kelas,
Setelah menghitung jumlah kelas itu menghitung kasus yang sama dengan kelas yang sama, dan yang terakhir kalikan semua nilai hasil sesuai dengan data X yang dicari kelasnya. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut. Ini merupakan soal yang ada pada materi pertemuan 9. Di sini soalnya tentukan kelas dari label X. Diketahui label X itu ya, yang dicari kehadiran grup cukup, lingkungan lingkungan kurang peduli, kerjasama mampu, prakarsa, inisiatif. Lalu selanjutnya kita kategorikan kelas rekomendasi, yaitu jumlah kelas ya dan kelas tidak. Kelas ya memiliki 9 buah kelas, yang kelas tidak memiliki 5. Lalu selanjutnya kita hitung probabilitas dari kehadiran cukup dan yang memiliki rekomendasi ya, yaitu sebanyak 3/9. Bisa dicari di sini, dicari yang kehadirannya cukup, lalu dicari rekomendasinya yang ya. Jumlah rekomendasinya di sini ya merupakan 3, dan 9 ini merupakan eh, jumlah kelas yang ada, jumlah kelas ya yang ada pada tab kolom rekomendasi, yaitu sebanyak 3/9, hasilnya 0,33. Begitu juga dicari hasil dari probabilitas kehadiran cukup dan rekomendasi tidak, yaitu sebanyak 1/5. Lalu dibagi hasilnya mendapatkan 0,200. Begitu juga selanjutnya dengan lingkungan kurang peduli, kerjasama mampu, prakarsa, inisiatif. Hasil akhirnya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, setelah itu lakukan pengelompokan data. Dari hasil data ini dikelompokkan dalam sebuah tabel, lalu hitung untuk probabilitas X dengan hipotesis data dari X, yang dimana probabilitas X yang memiliki hipotesa rekomendasi ya, yaitu di mana nilai kehadiran cukup dikali dengan kurang peduli, dikali dengan kerjasama mampu, dikali dengan prakarsa, inisiatif. Nah, karena di sini ada yang bernilai 0, maka hasilnya 0. Sama juga dengan probabilitas nilai X yang memiliki hipotesa rekomendasi tidak. Dapat dilihat pada tabel yang sudah dibuat tadi. Dilihat di sini kehadiran cukupnya, nilainya kehadiran cukup, kurang peduli, dan kerjasama mampu, dan prakarsa, inisiatif. Sama seperti di atas, memiliki nilai 0, maka jika dikalikan semuanya maka hasilnya semua akan menjadi 0. Nah, untuk tahap akhir, masukkan rumus yang dimana Px H ini merupakan probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H. Lalu dikali dengan probabilitas hipotesis dibagi dengan probabilitas X. Maka hasilnya sama dengan 0 dikali 9/14. 9 ini merupakan jumlah kelas ya, dibagi dengan total dari jumlah kelas ini, total datanya sejumlah 14. Lalu di hasilnya sama dengan 0. Begitu juga untuk rekomendasi probabilitas pada rekomendasi tidak. 0 dikali 9/14 sama dengan 0. Maaf, ini 5 dikali 14, karena jumlah kelas tidak pada total data ini
merupakan tidaknya berjumlah 5. Maka ini akan menjadi hasil akhir dari soal di atas. Oke, sekian presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Arimbawa dan teman-teman, Randa, sama Andi. Bentar, ini saya baru mau ngasih stiker virtual untuk tepuk tangan, tapi nggak ada ya, beda sama di Zoom ya. Ya, kita apresiasi dulu untuk teman-teman yang sudah presentasi, slide-nya bagus dan juga mudah dipahami. Yang saya suka dari slide-nya yang dipresentasikan tadi adalah secara bertahap dari penjelasan metode sudah, kemudian kelebihan juga sudah diterangkan, rumusnya juga udah, dan yang paling penting adalah penjelasan mengenai contoh perhitungan. Nah, untuk contoh perhitungan ini nanti teman-teman yang lain dipersiapkan karena akan dijadikan untuk tugas. Jadi harapannya teman-teman menguasai perhitungan dari naik bias ini. Jadi ini sudah metode yang ketiga yang teman-teman akan kuasai. Jadi dari KNN, kemudian Cummins, habis itu naik bias. Nah, kita punya next-nya adalah decision tree, regresi, kemudian kita punya SOM sama LVQ. Nah, semoga kejar semua. Tapi targetnya bukan cuma ngajar metode, harapannya sih nanti di pertemuan ke 13 lah, 13 atau 14, 15, 3 pertemuan terakhir tuh kita sudah mulai masuk ke Python-nya. Nah, sekarang untuk yang kelompok kedua, disilakan. Baik, Pak. Ya, sebentar. Yang mau masukin nilai dulu sebentar ya. Ya, sampun. Mungkin Gustut Aditya Warma, kemudian Komang Arya Prabangsa, Sarah Fajri Pratama. Disilakan untuk share screen. Udah kelihatan ya, Pak? Oke, sampun. Maaf, mungkin sedikit berisik, Pak, karena saya lagi di luar ruangan ya, Pak. Oke, terima kasih. Baik, perkenalkan di sini nama saya Ida Bagus Aditya Warma. Akan bersama kelompok saya akan mempresentasikan tugas kali ini, yaitu tentang naive Bayes classification. Ini nama kelompok saya, yaitu pertama ada Fajri Pratama dengan NIM 19102055, selanjutnya ada Komang Arya Prabangsa dengan NIM 19102078, selanjutnya dengan saya sendiri, Ida Bagus Aditya Warma dengan NIM 19102082. Baik, apa itu naive Bayes? Naive Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode kemungkinan dan statistik yang
dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman yang telah dialami di masa lalunya, sehingga dikenal dengan teorema Bayes. Teori keputusan Bayes adalah pendekatan statistik yang fundamental dalam pengenalan pola atau pattern recognition. Pendekatan ini didasarkan pada kuantifikasi trade-off antara berbagai keputusan klasifikasi dengan menggunakan probabilitas dan ongkos atau konsekuensi yang ditimbulkan dalam keputusan-keputusan tersebut. Baik. Naive Bayes menggunakan probabilitas dari record atau pengalaman yang sudah dialami atau yang sudah terjadi sebelumnya. Peluang yang paling mudah dijadikan contoh adalah kasus dadu berikut. Berapa peluang angka yang terjadi pada dadu? Yaitu 1/6. Yang pastilah 1 yang di atas dan yang lainnya 5 lainnya tidak mungkin keluar bersamaan kan? Berdasarkan dari kemungkinan dari jumlah angka yang muncul dalam 1 kali lempar dadu. Berikut merupakan kegunaan dari Naive Bayes, yaitu pertama mengklasifikasikan dokumen teks seperti teks berita ataupun teks akademis. Selanjutnya sebagai metode machine learning yang menggunakan kemungkinan. Selanjutnya untuk membuat diagnosis medis secara otomatis, contohnya seperti misalkan gejala yang ditimbulkan seperti tenggorokan sakit, di belakang mata terasa panas, batuk, mungkin berdasarkan dari pengalaman dari gejala-gejala tersebut, kemungkinan penyakit tersebut adalah sebuah penyakit demam. Selanjutnya mendeteksi atau menyaring spam yang terjadi di perangkat-perangkat. Selanjutnya merupakan perhitungannya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Ini 120 Hz. Ya, saya akan melanjutkan presentasi berikut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komang Arya Prabangsa, NIM 19102078. Berikut merupakan pendekatan Bayesian untuk estimasi probabilitas yang ada. Keterangan N jumlah data training di mana V sama dengan Ya, mohon maaf karena teman saya sinyalnya kurang bagus, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Fajri Pratama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Komang Arya Prabangsa. Nah, berikut merupakan rumus untuk menghitung probabilitas atau peluang dari Naive Bayes classification. Ini adalah rumusnya. Next. Nah, di sini sudah ada contoh soal dari dataset yang sudah disediakan dalam tabel. Sebagai contoh, data mobil yang tercuri pada tabel berikut. Nah, di sini sudah ada warna dari mobil, tipe mobil, asal dibuatnya, dan kelas tercuri atau tidaknya. Dari data tabel samping, kita ada soal di sini, yaitu untuk menghitung berapa persen mobil yang tercuri dan
berapa persen mobil yang tidak tercuri. Serta tentukan dengan mobil warna merah tipe SUV dan asal domestik mobil tersebut tercuri atau tidak. Lanjut. Next, Gus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan atau penyesuaiannya. Yang pertama kita akan menghitung peluang dari kelas atau tabel yang tercuri atau tidak, ya atau tidak. Nah, tadi sudah ada di tabelnya ada 10 data yaitu ya dan tidak, masing-masing 5. Jadi probabilitasnya adalah 5/10 atau 0,5. Setelah kita mendapatkan probabilitas atau peluang dari kemungkinan tercuri atau tidaknya, kita akan menghitung untuk soalnya, yaitu menghitung probabilitas yang tercuri pada mobil warna merah, tipe SUV dan asal domestik. Nah, kita langsung saja menghitungnya. Untuk menghitung yang pertama adalah kita menghitung mobil warna merah yang tercuri. Nah, jumlahnya ada pada tabel itu ada 3. 5 ini adalah tadi jumlah iya dari probabilitas tercuri, jadinya 3/5 atau 0,6. Selanjutnya adalah tipe SUV, totalnya ada 1/5 atau 0,2. Selanjutnya asal domestik, yaitu totalnya ada 2/5 sama dengan 0,4. Selanjutnya kita akan menghitung peluang yang tidak tercuri pada mobil warna merah tipe SUV dan asal domestik. Caranya sama seperti sebelumnya, cuma kita hitung untuk probabilitas yang tidak tercuri pada mobil warna merah tipe SUV dan asal domestik dan mendapatkan jawaban 0,4, 0,6 dan 0,5 selanjutnya. Next, Gus. Nah, setelah kita mendapatkan semua data-data tadi, sekarang kita akan menghitung persentase dan klasifikasi apakah mobil warna merah tipe SUV dan asal domestik itu tercuri atau tidak. Nah, yang pertama kita akan menghitung yang tercuri dulu. Nah, yang pertama kita masukkan dalam rumus yaitu probabilitas ya tercuri, yaitu tadi sudah dapat 5/10 atau 0,5 dikalikan warna mobil warna merah yang tercuri, dikalikan tipe SUV yang tercuri, dan dikalikan asal domestik yang tercuri. Nah, kita dapatkan 0,025 atau 2,4%. Selanjutnya kita akan menghitung probabilitas peluang mobil warna merah tipe SUV dan asal domestik untuk kelas tidak tercuri. Caranya sama, kita kalikan dulu, masukkan untuk tidak tercurinya tadi 5/10 atau 0,5 dikalikan mobil warna merah yang tidak tercuri 0,4 dikalikan tipe SUV yang tidak tercuri 0,6 lalu dikalikan asal domestik yang tidak tercuri, yaitu tadi sudah dapat 0,6 dan hasilnya adalah 0,072 atau 7,2%. Jadi berdasarkan hasil perhitungan tercuri di atas dengan hasil tidak tercuri, yaitu perbandingannya 2,4% dengan 7,2%. Maka dapat disimpulkan bahwa mobil warna merah tipe SUV dan asal domestik itu tidak tercuri karena memang nilainya lebih besar untuk peluang yang tidak tercuri. Next. Nah, jadi kesimpulannya bahwa klasifikasi naive Bayes ini kita menggunakan record atau data yang sudah ada di masa lalu untuk menghitung suatu peluang atau probabilitas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Fajri dan teman-teman. Ya, ini keren presentasinya, Dek. Saya harus kasih applause nih. Dari segi slide, teman-teman oke banget. Terus penjelasannya juga, delivery-nya juga dapat dengan studi kasus dan contoh kasus. Ya, nanti sepertinya sudah siap dengan hitung-hitungan naive Bayes ya. Harusnya sih nggak rumit ya teman-teman ya, karena pada prinsipnya memang melakukan probabilitas atau peluang, hitung peluang kemunculan
Sehingga dari peluang itu digunakan untuk prediksi kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya, jadi data itu memang tergantung dari peluangnya dia akan terklasifikasi, kayak tadi contohnya adalah SUV itu akan tercuri atau tidak, nah ya kayak gitu. Nah nanti teman-teman, saya harap apakah ada pertanyaan, semoga enggak ya, karena dari penjelasan sudah cukup jelas. Nanti untuk soal latihan akan saya share di Google Classroom. Sebentar, Google Classroom-nya. Nah, sekarang kita ngobrolin untuk minggu depan. Untuk minggu depan, saya perlu lagi sepertinya 3 kelompok ya. Tapi kalau dengan durasi tadi presentasi rata-rata satu tim itu 15 menit. Kemungkinan besar saya langsung ambil 4 kelompok aja. Nah, topik untuk minggu depan, teman-teman, saya akan buka untuk metode regresi 1 sama SOM. Regresi sama decision tree ya, teman-teman ya. Nanti yang SOM itu lumayan perhitungannya, mungkin lagi 2 minggu saya kasih. Jadi minggu depan akan ada 2 kelompok yang presentasi. 4 kelompok dengan 2 tema ya. Yang pertama adalah temanya tentang decision tree, yang lagi satu tentang regresi. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, saya mulai dari teman-teman yang memang kebetulan sudah join ya di sini. Jadi teman-teman yang join secara sukarela, siapa boleh tunjuk tangan atau open mic juga boleh. Kemudian disebutkan nama temannya yang ikut. Jadi minggu depan akan ada 12 teman yang presentasi. Hari ini dengan 6 aja itu cukup 30 menit. Jadi perkiraan saya minggu depan dengan 12 itu 1 jam itu cukup sih. Nah, tapi yang jelas nanti untuk materi yang dipresentasikan, saya juga akan upayakan untuk nge-share bantuan slide-slide latihan, slide contohnya. Jadi teman-teman nyari juga contoh yang lain boleh, tapi dari saya nanti bisa ngasih ini. Sorry. Ya. Oke, silakan teman-teman. Siapa yang mau? Metode untuk minggu depan itu adalah decision tree. Sama regresi. Oke, silakan. Mungkin saya cek dari absen paling atas. Di sini ada Denny Juli Astra. Silakan. Pas kuliahnya emang jam ngantuk ini. Bercanda. Silakan Denny. Silakan kelompoknya. Iya Pak Guru. Oke, silakan. Siapa mau diajak tim? Nah, Niki Wenten nama-nama teman. Ya. Atau yang rasa temannya Denny boleh katangan gitu. Nah, sana. Boleh siapa boleh diajak? Ya, yang coba Denny diskusi dulu di temannya boleh. Kira-kira minggu depan Denny, kemudian
Eh, Gus Adi ya, Gus Adi sastrawan, silakan cari kelompoknya, siapa aja boleh. Terus Gusti Made Wisnawa dan Kadek Apriana Bayu. Silakan diskusi dulu untuk rekan kelompoknya, nanti dari materi yang akan dibawakan nanti akan tentukan. Selamat siang, Pak. Iya, siang nih. Untuk kelompoknya, saya sama Gusti Made Wisnawa sama Yudiana Putra, Pak. Oke, besok presentasi awal ya, mungkin yang pertama. Ya, Pak. Saran silat, Ikade. Gusti Made Wisnawa, Pak. Saran? Sama Yudiana Putra. Gede. Iya. Ya, minggu depan tentang decision tree ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Nah, tolong dipertahankan untuk slide yang sudah seperti dibawakan oleh teman yang lain. Itu slide-nya cukup bagus, dari segi visual juga oke. Jauh lah dari kata slide anak semester 1 atau 2 ya, ini baru beneran slide yang tadi saya lihat. Oke, selanjutnya mungkin dari Denny, sampun ada tim. Dia masih nanya temennya, Pak. Oh, Kevin, ya nggak apa-apa, santai. Ke gitu mungkin ya coba Marianus Octavianus. Ya, Pak. Nih, Ya, ini selamat siang Marianus. sini, Pak. Ya, untuk kelompok saya Fulgensius Sivarilamu, Sebentar. Fulgensius, Oke. sama Bartolomeus Juniarta Jahan, Pak. Oke. Ya, nanti topiknya tentang decision tree ya. Ya, Pak. Nah, seperti biasa, ada penjelasan tentang metodenya dulu, kemudian ada penjelasan tentang rumusnya. Nah, yang paling penting adalah di contoh perhitungannya. Karena di contoh perhitungannya ini yang kita akan lebih banyak akan lebih mudah memahami apa soalnya kayak. Ya, baik, Pak. Ya, terima kasih untuk Marianus. Ya, Pak, terima kasih. Ya. Mungkin Wilhelmus Yanu Arius, silakan. Apakah sudah ada tim? Oke, belum? Halo, selamat siang, Pak. Oh ya, siang. Ya, Wilhelmus sudah ada tim? Belum ada, Pak, belum ada. Belum ada? Oh ya, coba silakan cari-cari dulu. Balik lagi ke Juli. Apakah Sampun? Tiang sama Agus Adi sama Etiar, Pak. Oke, topiknya regresi ya. Iya, Pak. Agus Adi, mana Agus Adi? Agus Adi sastrawan. Oh, oke, ya. Iya, Pak. Ya. Iya, sama Etiar. Oke.
Ya, sukses semua untuk Juli. Putu Gede Andika, kan? Sudah siap tim? Siang, Pak. Oke, siang, Andika. Ayo, siapa timnya Sampun Banten kira-kira yang mau diajak? Masih nyari-nyari teman-teman, Pak. Oh, kari nyari, ya. Iya. Nah, Niki di kolom chat, Wilhelmus membuka open group nih. Oke. Oke, teman-teman yang baru hadir, silakan dicek di kolom chat. Silakan teman-teman absen. Jadi sekali lagi absennya ini tidak untuk kelulusan. Jadi absen ini hanya untuk presensi ini hanya untuk mengetahui aja berapa yang bisa join di live session di jam-jam segini. Nah, di kolom chat sudah ada Wilhelmus sama Alexius. Kita jodohkan saja ya. Alexius, nanti topiknya tentang regresi ya. Sama Wilhelmus. Nah, seperti ini. Siap, Pak, siap. Ya, lagi satu siapa kira-kira mau diajak? Ada nggak teman yang dikenal terus bikin diajak? Oh ya, dari saya lihat angkatannya memang beda-beda ya. Jadi ada angkatan teman 19, 18, dan juga angkatan 16 di sini. Oke, silakan Wilhelmus. Oke, untuk Gede Yudiana Putra. Gitu, kenapa? Sebentar, link absennya yang pas malih. Nah, silakan dicek di kolom chat. Nah, mungkin setelah Niki kita akan mengadakan live session malam. Cuman kendalanya adalah dia agak nggak enak kalau malam itu adalah malam minggu kayak gitu. Mungkin nanti ini kita akan adain malam tapi di hari yang berbeda. Oke, Tiang cariin aja yang dari angkatan 19 ya.
sama Marianus Tule mau ya? Ya Wilhelmus? Pak, sama. Ya Pak. Ya, sama Marianus ya. Ini Pak. Oke, sudah. Jadi nanti giliran presentasi yang nomor 4 ya, teman-teman. Sama ini juga Pak Alexius Maun. Sudah. Oh ya. Terima kasih Yang Pak. nomor 3 itu Ikhtiar, kemudian Lini, sama Agus Adi. Materinya tentang regresi ya. Boleh regresi linear atau regresi berganda. Atau jelaskan dua-duanya juga nggak apa-apa. Nanti akan ada contoh perhitungan tentang regresi. Nanti silakan disiapkan soalnya biasanya tentang peramalan. Jadi dari peramalannya Nike, kita bisa gunakan metode regresi untuk melakukan estimasi terhadap hasil peramalan data seperti itu. Nah, kalau yang tadi naive bias itu berdasarkan probabilitas atau peluang kemunculan yang sering muncul. Nah, sekarang kalau kita ngomongin regresi, itu ada rumus matematikanya, rumus matematika regresi. Sedangkan decision tree ini masih masuk klasifikasi, teman-teman. Jadi, pola pikirnya masih sama dengan probabilitas segala macam. Cuman dia bedanya kita ada ngitung gain seperti itu sama apa lagi ya? Entropi, teman-teman. Jadi ada rumusnya untuk ngitung gain sama entropi untuk membentuk tree-nya tadi. Setelah tree-nya terbentuk, di sanalah dia tempatnya klasifikasi itu. Jadi apa yang duluan ditanyain, terus apa yang belakangan ditanyain itu tergantung dari tree yang dibentuk. Kurang lebih gambarannya seperti itu sih untuk minggu depan. Nah, dari saya akan segera saya akhiri. Niki, ada pertanyaan lagi teman-teman? Yang jelas saya terima kasih banyak ke tim yang presentasi tadi, timnya Gus sama Rimawo, Gustup sarang Rimawo, semua banget Niki, sudah bantu presentasi dan presentasinya oke sekali. Walaupun dengan persiapan 1 minggu, tapi hasilnya lumayan maksimal lah. Maksudnya enggak sekedar lah itu yang saya lihat, tapi sudah ada effort untuk membuat itu, sangat saya apresiasi. Terima kasih banyak. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, teman-teman, dia akan akhiri, karena setelah ini akan nyambung lagi untuk kelas. Dia akan stop record.